sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari, Sorong, dan Malang. Injil hari ini adalah lanjutan dari Injil Yohanes hari Minggu yang lalu, di mana Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Ia sebagai penyelamat mengorbankan dirinya dalam tubuh dan darahnya sebagai roti bekal hidup dalam perjalanan kita menuju ke surga. Ia bersabda, "Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Ternyata banyak orang di antara murid Yesus meninggalkan Yesus sebab mereka menganggap ajarannya itu sangat keras. Marilah kita juga sebagai murid-muridnya menentukan reaksi kita juga terhadap kata-kata tegas Yesus yang kita jumpai dalam perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Yohanes ditegaskan, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Bahkan salah seorang dari muridnya, yaitu Yudas Iskariot, kemudian mengkhianati Yesus. Ternyata ketika makin diketahui dan disadari bahwa menjadi pengikut Yesus makin jelas dan berat tuntutannya, makin banyak yang meninggalkan Dia. Mereka adalah banyak orang yang mengenal Yesus dan dikenal oleh Yesus. Maka kepada ke-12 muridnya yang khusus dipanggilnya, secara terus terang Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu pun tidak mau pergi juga?" Menanggapi pertanyaan Yesus, Petrus atas nama ke-12 muridnya itu menjawab, "Tuhan, kepada siapa kami ini akan pergi? Sebab perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Untuk mengenal siapakah Yesus sebenarnya, kita diingatkan juga akan Injil Markus, di mana Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Dan atas nama murid-murid lainnya, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dari apa yang dikatakan Petrus, seperti tercatat dalam kedua Injil itu, yaitu Injil Yohanes dan Injil Markus, terjawablah pertanyaan Yesus mendasar yang harus dijawab dengan tepat dan benar. Siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya? Apakah pesan Injil Yohanes dan Injil Markus bagi kita sekarang ini? Menyaksikan kemajuan luar biasa dewasa ini, khususnya teknologi di berbagai bidang, lebih-lebih di negara-negara yang sudah maju. Tidak jarang ajaran Yesus Kristus yang sangat mendalam lewat gereja dianggap sebagai aneh, janggal, bahkan dianggap sebagai tidak masuk akal. Kita harus selalu sadar bahwa ajaran Kristus yang telah lebih dari 20 abad diyakini dan diwartakan oleh gereja hanya dan harus ditanggapi dan diterima secara bebas. Namun seperti tercantum dalam kitab suci, kita terima serta pahami menurut gereja, iman atau kepercayaan kita tidak boleh mengambil sikap acuh tak acuh.
Iman tidak sama dengan akal budi, juga bukan menanggapi masalah keadaan hidup serba dengan perhitungan. Kita harus mendengarkan Yesus yang berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan Bapa-Ku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa yang di surga." Kita semua ini di dalam hidup kita sekarang ini pun terdapat banyak tantangan dan pencobaan aneka ragam. Keadaan dan peristiwa yang berkembang di dunia barat di bidang keagamaan melalui berbagai jalan, baik lewat kemajuan teknologi, perubahan kebudayaan, maupun melalui jalan berpikir dan bersikap dalam masyarakat. Di dunia timur pun kita tidak bebas dari pengaruh perkembangan yang terus berubah di dunia ini. Pembangunan tempat atau gedung ibadat seindah apapun tidak menjamin kestabilan serta pendalaman penghayatan iman kita. Orang lebih tertarik akan upacara yang serba megah dan hebat. Namun dalam hidup, sikap, kata, dan perbuatannya, Yesus justru tidak tampil dalam kemegahan duniawi yang serba lahiriah, ibaratnya sebagai raja. Yesus dalam kenyataannya tampil dalam masyarakat menurut ukuran yang sungguh manusiawi. Artinya, Yesus hidup dan berbuat sebaik mungkin terhadap sesama manusia yang dipandang dan diperlakukannya sebagai sesama manusia yang semartabat seperti dirinya depan Allah Bapanya. Kepada setiap orang, termasuk kepada kita semua yang di zaman modern ini dapat ragu-ragu dalam kepercayaan dan hidup keapaan kita, Yesus juga mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga meninggalkan aku? Beranikah kita seperti Petrus menjawab kepada Kristus, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi apabila tidak kepadamu?" Untuk hidup mengikuti ajaran dan hidup Yesus seperti yang ditawarkan oleh gereja memang tidak mudah dan serba tidak menyenangkan. Bahkan seringkali dianggap sukar dipahami. Itulah yang sudah dialami murid-murid Yesus di zamannya. Ada satu hal fundamental atau mendasar yang harus kita perhatikan, yakni bahwa untuk mencapai hidup yang kekal, tidak ada jalan atau kemungkinan alternatif. Hanya melalui Yesus, sebab dalam perjalanan itu hanya ada satu bekal, yaitu Yesus yang mengatakan, "Aku adalah roti hidup." Bahagialah orang yang mau mengikut Yesus, sungguh menjadi muridnya. Untuk mengikut Yesus, kita harus mengenal Dia, sungguh mengenal jati dirinya. Dengan membaca kitab suci, kita dapat bertemu dengan Dia dan mendengarkan sabdanya kepada kita. Dan perjumpaan serta hubungan kita dengan Yesus dapat kita lakukan terutama dengan penerimaan Ekaristi yang adalah roti dari surga sebagai antisipasi
persekutuan kasih dengan Dia yang kekal kelak di surga. Amin.